Perkenalkan, nama saya Jenita Sinaga dengan NIM C1C020072. Di video kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya mengenai penghitungan PPh pasal 21. Yang pertama yaitu penghitungan PPh pasal 21 pada karyawati. Menurut peraturan PTKP, bagi karyawati atau wajib pajak wanita yang bekerja pada satu pemberi kerja, maka berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bagi karyawati kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri. Yang kedua, bagi karyawati tidak kawin, tarif PTKP terbaru adalah sebesar PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Yang ketiga, bagi karyawati kawin yang suaminya tidak menerima atau memperoleh penghasilan dan menunjukkan keterangan tertulis dari pemerintah daerah yaitu kecamatan, maka tarif PTKP terbaru adalah PTKP untuk dirinya sendiri, ditambah PTKP untuk status kawin dan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggungan sepenuhnya. Adapun contohnya yaitu Sita Rianti adalah karyawati pada perusahaan PT Onyx Komunika dengan status menikah dan mempunyai 3 anak. Suami Sita merupakan pegawai negeri sipil di Kementerian Komunikasi dan Informatika. Sita menerima gaji 6 juta rupiah per bulan. PT Onyx Komunika mengikuti program pensiun dan BPJS Kesehatan. Perusahaan membayarkan iuran pensiun dari BPJS sebesar 1% dari perhitungan gaji, yakni sebesar Rp30.000 per bulan. Di samping itu, perusahaan membayarkan iuran jaminan hari tua karyawannya setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji. Sedangkan Sita membayar iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar 2,00% dari gaji. Premi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing sebesar 1,00% dan 0,30% dari gaji. Pada bulan Juli 2016, di samping menerima pembayaran gaji, Sita juga menerima uang lembur atau overtime sebesar 2 juta rupiah. Selanjutnya yaitu penghitungannya. Gaji pokok sebesar 6 juta rupiah, tunjangan lainnya sebesar 2 juta rupiah, JKK sebesar 0,24% yaitu Rp14.400, JKK sebesar 0,3% sebesar Rp18.000 dan menghasilkan penghasilan bruto sebesar Rp8.032.400 dan dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali Rp8.032.400 sebesar Rp401.620 dikurangi dengan iuran jaminan hari tua 2% dikali Rp6 juta sama dengan Rp120.000 dikurangi lagi dengan jaminan pensiun yaitu 1% dikali Rp6 juta sama dengan Rp60.000 dan hasil dari total pengurangan yang tadi yaitu sebesar Rp581.620 dan untuk hasil dari penghasilan neto bersih sebulan yaitu Rp8.032.400 dikurang Rp581.620 sama dengan Rp7.450.780. Dan untuk penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali Rp7.450.780 sama dengan Rp89.409.360. Dan untuk penghasilan neto setahun yaitu 12 dikali Rp7.450.780 sama dengan Rp89.409.360. Dan penghasilan tidak kena pajak sebesar Rp54 juta dan menghasilkan penghasilan kena pajak setahun yaitu Rp35.409.360 dan pembulatan ke bawah yaitu Rp35.409.000 dan untuk PPh terutang yaitu 5% dikali Rp34.409.000 sama dengan Rp1.770.450. Dan untuk PPh pasal 21 bulan Juli yaitu Rp1.770.450 dibagi 12 sama dengan Rp147.538. Selanjutnya yaitu penghitungan PPh pasal 21 pada pegawai yang dipindah tugaskan.
Pada saat pegawai dipindah tugaskan, pegawai yang bersangkutan tidak berhenti bekerja dari perusahaan tempat ia bekerja. Pegawai yang bersangkutan masih tetap bekerja pada perusahaan yang sama dan hanya berubah lokasinya saja. Dengan demikian, dalam penghitungan PPh pasal 21 tetap menggunakan dasar penghitungan selama setahun. Adapun untuk contohnya yaitu Didin Komarudin yang berstatus belum menikah adalah pegawai pada PT Nusantara Mandiri di Jakarta. Sejak 1 Juni 2016 dipindah tugaskan ke kantor cabang di Bandung dan pada 1 Oktober 2016 dipindah tugaskan lagi ke kantor cabang di Garut. Gaji Didin Komarudin sebesar 5 juta rupiah dan pembayaran iuran pensiun yang dibayar sendiri per bulan sejumlah 100.000 rupiah. Selama bekerja di PT Nusantara Mandiri, Didin Komarudin hanya menerima penghasilan berupa gaji saja. Adapun untuk penghitungan PPh pasal 21-nya yaitu pertama di kantor pusat di Jakarta. Gaji 5 dikali 5 juta rupiah sama dengan 25 juta rupiah, dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali 25 juta sama dengan 1.250.000 rupiah, dikurangi lagi dengan iuran pensiun yaitu 5 dikali 100.000 rupiah sama dengan 500.000 rupiah, dan hasil dari total pengurangan yaitu 1.750.000 rupiah. Dan didapat penghasilan neto 5 bulan yaitu 23.250.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto setahun yaitu 12 dibagi 5 dikali 23.250.000 rupiah sama dengan 55.800.000 rupiah. Dan untuk PTKP, untuk wajib pajak sendiri sebesar 54 juta rupiah dan didapat hasil dari penghasilan kena pajak yaitu 55.800.000 rupiah dikurang 54 juta rupiah sama dengan 1.800.000 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 terutang setahun yaitu 5% dikali 1.800.000 rupiah sama dengan 90.000 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 terutang masa Januari sampai Mei 2016 yaitu 5% dikali 90.000 rupiah sama dengan 37.500 rupiah. Dan untuk PPh pasal 21 yang sudah dipotong masa Januari sampai Mei 2016 yaitu 5 dikali 7.500 rupiah sama dengan 37.500 rupiah. Dan yang kedua yaitu kantor cabang di Bandung. Penghasilan neto di Bandung yaitu gaji Juni sampai September 2016 yaitu 4 dikali 5 juta rupiah sama dengan 20 juta rupiah, dikurangi dengan biaya jabatan yaitu 5% dikali 20 juta rupiah sama dengan 1 juta rupiah. Yang kedua dikurangi dengan iuran pensiun yaitu 4 dikali 100.000 rupiah sama dengan 100.000. Dan total dari hasil pengurangan yaitu 1.400.000 rupiah. Dan didapat penghasilan neto setahun di Bandung yaitu 20 juta rupiah dikurang 1.400.000 rupiah yaitu 18.600.000 rupiah. Penghasilan neto di Jakarta yaitu 23.250.000 rupiah dan didapat jumlah penghasilan neto 9 bulan yaitu 41.850.000 rupiah. Dan untuk penghasilan neto disetahunkan 12 dibagi 9 dikali 41.850.000 rupiah sama dengan 55.800.000 rupiah. PTKP untuk wajib pajak sendiri yaitu 54 juta rupiah dan didapat penghasilan kena pajak disetahunkan yaitu 1.800.000 rupiah. PPh pasal 21 terutang selama 9 bulan yaitu 9 dibagi 12 dikali 90.000 rupiah sama dengan 67.500 rupiah. Maka hasil dari PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Jakarta yaitu Rp90.000 dikurang Rp67.500 sama dengan Rp37.500. Dan untuk PPh pasal 21 terutang di Bandung yaitu Rp30.000 dan didapat PPh pasal 21 yang sudah dipotong di Bandung yaitu bulan Juni sampai September 2016 yaitu 4 dikali 7.500 sama dengan Rp30.000. Maka PPh pasal 21 kurang lebih potong yaitu nihil. Yang ketiga yaitu kantor cabang Garut. Penghasilan neto di Garut yaitu gaji bulan Oktober sampai Desember 2016 yaitu 3 dikali 5 juta sama dengan 15 juta rupiah dikurangi dengan biaya jabatan 5% dikali 15 juta sama dengan 750.000 rupiah dikurangi dengan iuran pensiun sama dengan 3 dikali 100.000 rupiah yaitu 300.000 rupiah. Maka hasil dari total pengurangan yaitu sebesar 1.050.000 rupiah. Maka penghasilan neto Garut yaitu 15 juta dikurang 1.050.000 rupiah sama dengan 13.950.000 rupiah.
Penghasilan neto di Jakarta sebesar Rp23.250.000 dan penghasilan neto di Bandung Rp18.600.000 dan didapat jumlah penghasilan neto setahun sebesar Rp55.800.000 dan untuk PTKP wajib pajak sendiri sebesar Rp54 juta, maka penghasilan kena pajaknya yaitu Rp1.800.000. PPh pasal 21 terhutang yaitu 5% dikali Rp1.800.000 sama dengan Rp90.000. PPh pasal 21 terhutang di Jakarta dan Bandung sebesar Rp67.500 dan untuk PPh pasal 21 terhutang di Garut yaitu Rp90.000 dikurang Rp67.500 sama dengan Rp22.500. Dan untuk PPh pasal 21 per bulan yang harus dipotong di Garut yaitu Rp22.500 dibagi 3 sama dengan Rp7.500.000. Dan yang ketiga yaitu penghitungan PPh pasal 21 pada upah. Istilah yang digunakan untuk penghasilan karyawan tidak tetap adalah imbalan atau upah harian, mingguan atau upah borongan. Yang pertama yaitu upah harian, yaitu upah yang diperoleh karyawan secara harian, upah mingguan yaitu upah yang diperoleh karyawan secara mingguan, upah satuan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan jumlah unit pekerjaan yang dihasilkan, dan upah borongan yaitu upah yang diperoleh karyawan berdasarkan penyelesaian suatu jenis pekerjaan tertentu. Adapun ketentuan khusus PPh 21 untuk pegawai tidak tetap, yang pertama, tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari belum melebihi Rp300.000. Yang kedua, dilakukan pemotongan PPh pasal 21 jika penghasilan karyawan dalam sehari sebesar atau melebihi Rp450.000 merupakan jumlah yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang ketiga, apabila karyawan tidak tetap memperoleh penghasilan kumulatif melebihi Rp4.500.000 dalam 1 bulan, maka jumlah tersebut dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Yang keempat, rata-rata penghasilan karyawan dalam sehari adalah rata-rata upah mingguan, upah satuan, atau upah borongan untuk setiap hari kerja yang digunakan. Yang kelima, PTKP yang sebenarnya adalah untuk jumlah hari kerja yang sebenarnya. Yang keenam, PTKP sehari dijadikan sebagai dasar untuk menetapkan PTKP yang sebenarnya, yaitu sebesar PTKP per tahun Rp54 juta dibagi 360 hari. Dan yang terakhir, apabila karyawan tidak tetap tersebut mengikuti program jaminan atau tunjangan hari tua, maka iuran yang dibayar sendiri dapat dikurangkan dari penghasilan bruto. Dan untuk tarif PPh pasal 21 pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas dapat kita lihat pada tampilan berikut. Adapun untuk cara hitung untuk upah harian, yaitu contohnya Hendra dengan status belum menikah pada bulan Maret 2020 bekerja pada perusahaan PT Dana Jaya dan menerima upah sebesar Rp650.000 per hari. Dan berapa PPh 21-nya? Dan untuk perhitungannya, upah sehari melebihi Rp450.000, maka Rp650.000 dikurang Rp450.000 sama dengan Rp200.000. PPh 21 harian yaitu 5% dikali Rp200.000 sama dengan Rp10.000. Pada hari ke-7, Hendra telah menerima penghasilan sebesar Rp4.550.000 sehingga sudah lebih dari Rp4.500.000. Maka PPh 21 pada bulan Maret yaitu upah sampai dengan hari ke-7 yaitu 7 dikali Rp650.000 sama dengan Rp4.550.000. PTKP sebenarnya yaitu 7 dikali 54 juta dibagi 360 sama dengan Rp1.050.000. Untuk PKP sebesar Rp3.500.000, PPh 21 terhutang yaitu 5% dikali Rp3.500.000 sama dengan Rp175.000. PPh pasal 21 yang dipotong sampai dengan hari ke-6 yaitu 6 dikali Rp10.000 sama dengan Rp60.000. Dan untuk PPh 21 yang dipotong hari ke-7 yaitu Rp115.000. Sehingga pada hari ke-7 Hendra menerima upah bersih sebesar Rp650.000 dikurang Rp115.000 sama dengan Rp535.000. Maka jumlah PPh 21 per hari Hendra yang dipotong sejak hari ke-8 dan seterusnya adalah sebesar upah sehari sebesar Rp650.000. PTKP sebenarnya Rp54 juta dibagi 360 sama dengan Rp150.000. Maka didapat PKP sebesar Rp500.000. Dan untuk PPh pasal 21 terhutang yaitu 5% dikali Rp500.000 sama dengan Rp25.000. Yang kedua yaitu cara hitung untuk upah mingguan dan upah satuan.
Glenn adalah seorang karyawan belum menikah. Pada bulan Januari 2020, Glenn bekerja sebagai tenaga kerja harian PT Elektronik Cermat dan mendapat upah 125.000 untuk per jumlah unit TV yang dapat diselesaikan. Dalam 1 minggu, yaitu 6 hari kerja, dia menyelesaikan 24 buah TV dengan total upah 3 juta rupiah. Jadi, berapa PPh 21 yang dikenakan pada Glenn? Untuk penghitungannya yaitu upah per hari sebesar 3 juta rupiah dibagi 6 sama dengan 500.000 rupiah. Upah di atas melebihi dari 450.000 rupiah, maka 500.000 rupiah dikurang 450.000 rupiah sama dengan 50.000 rupiah. Maka PPh pasal 21 terhutang yaitu 6 dikali 5% dikali 50.000 rupiah sama dengan 15.000 rupiah. Yang ketiga yaitu cara hitung untuk upah borongan. Doni mengerjakan sebuah event tahunan dengan upah borongan sebesar 950.000 rupiah. Pekerjaannya diselesaikan dalam 2 hari. Berapa PPh 21-nya? Penghitungannya yaitu upah borongan sehari sebesar 950.000 rupiah dibagi 2 sama dengan 475.000 rupiah. Upah di atas 450.000 rupiah, maka 475.000 rupiah dikurang 450.000 rupiah sama dengan 25.000 rupiah. Dan untuk PPh 21 terhutang yaitu 2 dikali 5% dikali 25.000 rupiah sama dengan 2.500 rupiah. Yang keempat yaitu cara hitung untuk upah bulanan. Dewi sudah menikah tapi belum memiliki anak, bekerja pada agensi periklanan dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2020, Dewi hanya bekerja 20 hari dengan upah sehari sebesar 250.000 rupiah. Jadi berapa PPh Dewi di bulan Januari? Untuk penghitungannya yaitu upah Januari 2016 yaitu 20 dikali 250.000 rupiah sama dengan 5 juta rupiah. Penghasilan itu setahun yaitu 5 juta rupiah dikali 12 sama dengan 60 juta rupiah. PTKP kawin tanggungan 0 yaitu 58.500.000 rupiah. PKP sama dengan 60 juta dikurang 58.500.000 rupiah sama dengan 1.500.000 rupiah. PPh 21 terhutang setahun yaitu 5% dikali 1.500.000 rupiah sama dengan 75.000 rupiah, dan didapat PPh pasal 21 terhutang sebulan yaitu 75.000 rupiah dibagi 12 sama dengan 6.250 rupiah. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.